ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa bahsul masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya tidak mau ikut-ikut dulu, nanti kalau sudah kondisinya kondusif baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang mah iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Dari seluruh masyarakat yang mengaku Islam, 56%-nya mengaku NU. Ini sebenarnya pun kata sebagian teman, ini sudah dapat ngepres sebenarnya lebih dari 56%, tetapi tidak baik untuk keseimbangan suatu bangsa di mana sebuah organisasi sangat mendominasi dari jumlah kuantitas. Sebenarnya lebih daripada 60%, tetapi ditekan agar apa? Agar tidak terlalu gejlok. Masa iya, nanti akan bahaya sekali. Bahaya sebuah bangsa organisasi banyak, tetapi ketika disurvei organisasi Islam itu ada ratusan, Pak, ratusan, tapi pas disurvei ada organisasi yang sama sekali tidak punya massa. Bahkan ada organisasi yang organisasinya pengurusnya itu luar biasa, dia acara apa saja itu aktif, bahkan sering bikin sebuah pengamatan terhadap kejadian sosial dan politik, terkenal ketua anu, sekretaris anu. Tetapi ormas ini ketika disurvei ke bawah tidak punya massa ternyata. Tapi NU yang dirinya sendiri merasa hanya punya 90 juta. Itu Yai Said Agil Siraj kalau ditanya orang, Yai, NU itu jumlahnya ada berapa? 90. Iku uling awag, nebak-nebakan doang, tidak berdasarkan survei. Pas tahun 2017 disurvei, saya ikut ketika presentasi tim surveyornya itu. Ketika tim surveyor presentasi dari Alpala Riset, saya melihat bahwa 130 juta 2017 itu orang mengaku dirinya NU. Itu masih sekitar 53%. Kemarin saya nggak ikut, tetapi mendengar Gus Yahya mengatakan sudah 56% orang Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Coba itu hitung, berapa jumlahnya orang NU yang ada di Indonesia? Dari 280 penduduk Indonesia, 89%-nya Islam. Dari 89% ini 56%-nya mengaku NU. Allah. Iki NU semakin terus nyinyirin orang, semakin gede. Nang apa? Barokah. Kayak PWI ki, warnanya PWI ki anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI. Syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris? Ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibekukan bukan karena dia itu ada kesalahan yang fatal, bukan. Karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya. Ketuanya kiai, banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata ketua umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib pengurus atau ketua Jabar dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang dibentuk lagi yang baru, ketuanya Kiai Abah Setu. Itu mulai orang-orang pada ingin setiap kabupaten dilantik PWI-nya di tingkat kabupaten. Jadi
Ini luar biasa PWI ini, kayak NU zaman dulu. NU zaman dulu itu kadang-kadang belum ada pengurus provinsi, ada kecamatan yang sudah mendeklarasikan MWCNU. Seperti di Banten itu kampung saya, itu Kiai Muhammad Amin pulang dari Mekah tahun 1936. Kiai Muhammad Amin ini bapaknya Kiai Ma'ruf Amin. Dia pulang dari Mekah, belum ada kepengurusan tingkat kabupaten PCNU tahun 1936, tapi Kiai Ma'ruf Kiai Amin ini langsung mendirikan MWCNU tingkat kecamatan. Jadi kecamatannya ada, kabupatennya belum ada. Nah ini seperti ini nih PW ini. Kadang-kadang kabupatennya pengen, provinsinya susah. Nyari ketua provinsinya karena kiai semua. Kalau di Wonogiri, Seragen, sekitarnya itu semuanya kebanyakan Surya PCNU. Gampang nyarinya kalau Surya, paling dia di pondok ngajar ngaji. Tapi kalau kiai penceramah susah. Nyari saya itu gampang, Pak. Karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosid. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar, kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang pajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat nasab Balawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat jati diri bangsa Indonesia. Karena dari Blitarlah putra sang pajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia.